Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman qawiyyan. Alal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi bid dharaini amin. Wahdaniyah. Semalam daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang 20, yang pertama wujud, artinya ada, lawanannya yaitu tiada, mustahil, tiada. Amaliyahnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu ingat Allah, di hadapan Allah atau diciptakan Allah atau diwujudkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang wajib bagi Allah yaitu bersifat idam, artinya sedia. Tiada didahului oleh tiada. Lawanannya yaitu mustahil didahului oleh tiada. Amaliyahnya yaitu kita disuruh bersyukur. Kemudian yang ketiga yang wajib bagi Allah yaitu bersifat baqa, yaitu kekal, tiada ada akhirnya. Amaliyahnya kita disuruh ingat akan mati agar banyak berbekal untuk akhirat. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah yang keempat yaitu mukhalafah lil hawadis, berbeda Allah dengan yang baru, dengan makhluknya, beda pada zatnya, berbeda pada sifatnya, berbeda pada perbuatannya. Amaliyahnya kita disuruh memperbanyak membaca tasbih, subhanallah. Amaliyah batinnya yaitu ketika kita melihat sesuatu, Allah Ta'ala bukan begini, Allah Ta'ala bukan begini, Allah Ta'ala lain kayak ini. Ketika kita melihat sesuatu. Kemudian yang kelima, sifat yang wajib bagi Allah adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu berdiri Allah dengan sendirinya, artinya mandiri, sugih, tidak berhajat kepada makhluknya. Itu artinya sugih, berdiri sendiri. Bukan makna berdiri kayak orang berdiri, bukan. Tapi maksudnya di sini tidak berhajat kepada makhluk. Amaliyahnya itu kita disuruh menyatakan hajat kita dan menyatakan fakirnya kita, perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam wahdaniyah, artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fiilnya. As-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu sifat wahdaniyah. Yang ini pasti ada pada Allah Ta'ala. Akal kada menerima kalau sifat ini tiada. Wa ma'naha bermula makna wahdaniyah annahu subhanahu wa ta'ala wahidun bidzat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa pada zatnya, wasifati dan sifat-sifatnya, wal af'ali dan af'alnya. Kita esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Af'al itu perbuatan. Kemudian wa makna kaunillahi wahidan bidzati,
Bermula makna keadaan Allah Ta'ala itu esa pada zat. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu esa pada zat. Annahu laisa hunaka zatun tushbihu zatahu ta'ala, bahwa tidak ada satu zat pun yang menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Itu satu makna daripada esa pada zat. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk kan kita ini banyak yang menyerupainya. Ulun, Hendra kan ada matanya, ada matanya juga, ada hidungnya, sama. Jadi zat tiada satupun yang menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Walaysa zatuhu ta'ala murakkabatan minal ajza'i, dan tidaklah zat Allah Ta'ala itu bersusun daripada juzuk-juzuk, daripada bagian-bagian. Makna kedua esa pada zat, bahwa zat Tuhan itu kada berjuzuk-juzuk. Nah, kita ini kan satu, cuman berjuzuk-juzuk, ada tangannya, ada kepalanya, ada batisnya, ada tulangnya, ada darahnya. Kalau Tuhan tidak berjuzuk-juzuk, misalnya ada bawah dibagi, ibarat lempeng, tatak 4, nah itu kan satu asalnya, di tatak 4, taubah ulang. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berjuzuk, tidak bersusun daripada bagian-bagian. Li'anna tarkiba min sifatil hawadithi, karena bersusun daripada juzuk-juzuk itu, bagian-bagian, termasuk daripada sifat-sifat hawadith, sifat-sifat yang baru, sifat-sifat makhluk. Wallahu munazzahun anil ittisafi bisifatil hawadithi. Bermula Allah maha suci daripada bersifat dengan sifat-sifat yang baru. Maha suci Tuhan daripada bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Nah, jadilah gitu. Allah Ta'ala itu la yatajazza, adalah tidak berjuzuk, wala yathna, dan tidak dua, 3 mungkin 4, kada berjuzuk. Jadi zat Allah Ta'ala itu kada kawa dikayapa-kayapakan. Yang jelas kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu seperti seumpama apapun Allah Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita membayangkan Allah itu kayak apa. Karena itu menggiring kepada Tuhan berjuzuk. Kemudian jangan sekali-kali mengatakan Allah itu ada di mana-mana, karena itu menunjukkan di mana itu menunjukkan tempat maha suci Allah Ta'ala daripada tempat belum ada, Allah sudah ada. Langit belum ada, Allah Ta'ala sudah ada. Arash belum ada, Allah sudah ada. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Ta'ala juga. Jadi makna esa pada zat, pertama tidak berbilang, yang kedua zatnya tidak berjuzuk seperti makhluk. Kemudian wa makna kaunillahi wahidan bis sifati,
Bermula makna keadaan Allah Ta'ala esa sifat pada sifat. Maknanya jasadillah Allah Ta'ala itu esa pada sifat. Annahu laisa hunaka ahadun lahu sifatun tushbihu sifatihi ta'ala. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang punya sifat menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Kadang-kadang seorang makhluk pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisa li ahadin qudratun ka qudratihi ta'ala. Maka tidak ada bagi seorang jua pun yang punya sifat kuasa seperti kuasanya Allah. Tidak ada bagi seorang pun yang bersifat kudrat seperti kudratnya Allah. Kedadaknya jelas. Kalaunya Allah itu kudrat kuasanya mutlak. Kalaunya kita dikuasakan. Pemakaiannya itu di pinjaman aja, ada manjas saja. Kita dikuasakan. Kalau Allah kuasa secara mutlak. Wala iradatun ka iradatihi, dan tidak ada bagi seorang pun jua bersifat kehendak seperti kehendak Allah Ta'ala, seperti sifat iradat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bersifat berkehendak. Apa yang dikehendaki jadi. Adapun kita diberi kehendak. Itu pun kehendak kita kada taksir, kada memberi bekas, tidak bisa menghasilkan kecuali bilanya sesuai dengan iradat Allah Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala juga menjadikan menghasilkannya, yang memberikan taksir. Adapun iradat kita, kehendak kita tidak bisa memberi taksir. Wala ilmun ka ilmihi ta'ala, dan tidak ada seorang juga pun punya ilmu bersifat ilmu seperti ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Tuhan qadim, ilmu kita baru, artinya didahului oleh tiada. Dan pengetahuan kita itu sebatas diberitahu, dikasih tahu, ditahuakan. Aslinya kada ada lalu sedangkan walam yakun lahu ta'ala. Nah itu makna yang pertama, makna Allah Ta'ala pada sifat, yaitu tidak ada seorang pun juga yang bersifat sama seperti sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, walam yakun lahu ta'ala sifatani muttafaqani fil ismi wal ma'na. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu dua sifat yang sama pada nama dan maknanya. Qudrataini, seperti dua kudrat. Jadi sifat Tuhan itu esa pada sifat, yaitu kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu. Ada dua ilmu, dua kudrat, apalagi misalnya dua hayat atau tiga lebih misalnya. Nah ada kayak itu. Bal kudratun wahidun, kan kudrat satu, wa iradatun wahidun, iradat satu, ilmun kadzalik, ilmu satu, dan seterusnya. Nah jadi makna esa pada sifat yang pertama, Allah Ta'ala ada seorang pun yang bersifat seperti sifat Tuhan. Yang kedua, ada sifat Tuhan itu kudrat satu, iradat satu, gitu.
Kemudian yang ketiga, wa ma'na kaunihi ta'ala wahidan fil af'ali. Bermula makna keadaan Allah Ta'ala itu esa pada af'al, esa pada perbuatan. Maknanya apa? Anna jami'al af'ali lahu azza wa jalla. Bahwasanya seluruh perbuatan itu lahu azza wa jalla, bagi pemilik atau punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisa li ahadin minal makhluqati fi'lun minal af'ali. Maka tidak ada bagi seorang jua pun daripada makhluk itu satu perbuatan pun daripada perbuatan-perbuatan. Sawa'un kanat ikhtiyaratan au ittirariyatan. Baik perbuatan itu dipilih, bisa dipilih, atau ittirariyatan, tidak bisa dipilih, bisa diatur atau tidak bisa diatur. Kalau ittirariyah itu contohnya ini di antara contohnya detak jantung kita, paru-paru kita, napas kita, peredaran darah dalam tubuh kita, itu ittirariyah namanya. Karena kalau kita mengatur. Ada juga yang ikhtiyariyah. Ini kalau kita mengatur, aku hendak ke pasar, hendak behira, hendak mandi, itu ikhtiyariyah. Nah itu pun hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Alaysa li ahadin minal makhluqati fi'lun minal af'ali sawa'un kana ikhtiyaratan aw ittirariyatan. Wa innama lahu fil fi'lil ikhtiyari. Sesungguhnya bagi seseorang pada perbuatan ikhtiyari, pada perbuatan ikhtiar yang bisa dipilih, bisa diatur, itu mujarradul kasbi, adalah semata-mata usaha. Usaha kita pun, usahanya di sini kada memberi bekas juga, usaha kita. Wabihi ay bihadzal kasbi, dan dengan usaha ini yusibunallahu bifadlihi, memberikan pahala akan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bifadlihi, dengan karunia-Nya. Jika usaha kita, niat kita mengerjakan sesuatu adalah baik, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan yang banyak karena di akhirat, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'aqibuna bi'adlihi, dan Allah siksa, Allah hukum kita bi'adlihi, dengan keadilannya. Kita usaha kita, niat kita kada baik, karena usaha kita kada baik, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seluruh perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Kita hamba punya pilihan ikhtiar, yang mana ikhtiar itu tidak memberi bekas. Pilihan kita kada memberi bekas apabila sesuai dengan kehendak Tuhan terlaksana. Bila kada sesuai maka tidak terlaksana. Wa jami'ul af'ali, maka seluruh perbuatan lahu ta'ala, maka seluruh perbuatan itu adalah milik Allah Ta'ala, baik itu tawallad atau mubasyarat. Tawallad itu misalnya mubasyarat itu lawan tawallad itu kayak kita menulis pulpen.
kita gerakan bolpen, kemudian timbul tulisannya misalnya tulis A, bolpen itu mubasyarat yang terlahir tuh huruf A-nya. Nah itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'jizatul lati taqa'u ala aidil rusuli alaihi wassalatu wassalam, maka mukjizat yang terjadi di tangan para rasul, para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, wal karamatul lati tajri ala aidil awliya, dan karamah yang terjadi atas tangan-tangan para wali-wali Allah, makhluqatun lahu subhanahu wa ta'ala, adalah dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa lahum ta'thirun, maka tidak ada bagi mereka para rasul, para wali itu memberi bekas. Nah, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkannya. Para rasul, para aulia itu tidak bisa ta'thir, tidak bisa memberi bekas. Makanya ada yang beriman, ada yang kada. Seandainya memberi bekas, beriman berada yang didakwahi oleh para nabi, nyatanya ada yang beriman, ada yang kada. Nah itu menunjukkan bahwa mereka pun tidak ta'thir. Cuman kita disuruh mengagungkan ini masalah akal, menjelaskan akal, tauhid akal. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in, bermula Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Baik kita berpandir, apa sebenarnya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Wallahu, dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Itu gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita disuruh sesuai dengan syariat sidin, karena kita punya pilihan adalah hendak maksiat atau taat. Bilanya taat diberi pahala oleh Allah Ta'ala, bilanya maksiat maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil berbilang zatnya. Ada yang menyerupai zat Allah Ta'ala, atau berbilang sifatnya. Ada makhluk yang punya sifat seperti Allah Ta'ala, atau fi'ilnya, makhluk punya perbuatan. Itu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada fi'ilnya.
Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia melihat fiilnya Allah. Maka patut bagi mukmin mu'takid yang punya keyakinan yang benar bahwa ia melihat fiil Allah, merasakan perbuatan Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Oh, ini perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu kejadian, oh ini perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembahyang, oh ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajalah. Atau bisa juga yang di bawah lagi, ini kita melakukan suatu ibadah, ini lain gawianku, ini bodoh, ini lain gawianku. Ini lain gawianku. Kalaunya sudah lulus ibadahnya itu, inya kada menuntut upah lagi. Kada menuntut upah. Nah, ini lain gawianku, ini lain aku baca Quran. Baca Quran ini lain gawianku. Kita juga yang membacanya, cuman perbuatannya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di sana berzina, zina, berjudi. Kalau makam taklim, makam belajar boleh jadi padahal itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang di luar kada boleh. Luar pada belajaran zina ini gawian Allah Ta'ala juga kada boleh gitu. Karena kita disuruh untuk bersyariat. Bersyariat maksudnya menggunakan suruhan Allah Ta'ala dan larangan Tuhan. Jadi ada adabnya. Firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan, aminallahi, maka itu datang dari Allah. Kita segala kebaikan itu kita nisbatkan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpamu daripada kejahatan, keburukan, famin nafsik, maka itu datang dari dirimu. Nah, kalau kejahatan itu disuruh kita menisbatkan kejahatan lawan kita, walaupun hakikatnya misalnya itu perbuatan Allah Ta'ala, tapi kejelekan itu dinisbah, kita disuruh menisbatkan itu kepada diri kita. Nah, itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu adabnya. Bila yang kebaikan dinisbatkan kepada Allah, bila kejahatan maka dinisbatkan kepada diri kita, kemudian minta ampun lawan Allah Ta'ala. Dan ini adalah melihat perbuatan ini, Jagur Sumungkul itu paling bawah, tauhid hafal ini paling bawah levelnya, melihat perbuatan Allah Ta'ala ada tiap-tiap sesuatu. La ilaha illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali Allah, itu tingkatan paling bawah, dan itu juga nang terakhir. Maksudnya pada kalaunya tauhid sifat, tauhid zat, asma, itu jadi bukan buru-buru gitu. Dalilnya jadi ketika Nabi Isra dari bumi kan, kemudian ke langit menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Ta'ala berada di langit,
nabinya yang bertempat, Allah Ta'alanya tidak bertempat. Dan Allah pengen Nabi melihat di langit adalah zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bertempat. Kemudian jadi turun lagi ke bumi Zimlah. Jadi itu yang awal, itu juga yang akhir. La fa'ila, tidak ada yang memperkuat melainkan Allah. Jadi ada sepupu ulun itu bahari di jalan di mobil lawan Abah Guru Pengasuh. Ini ada amaliyah kan, salawat munjiat dibacanya 1000 kali. Setiap malam Jumat 1000. Itu bila jadi amaliyah kan, orang menuntut ilmu 10 tahun, kita kayak 3 tahun dari salah nyata. Dipisahin ang sepupu ini. Uyuh bener guru ya, amaliyah kan tiap malam Jumat 1000 kali. Ujar guru nih, lain gawian seorang lain gawian seorang. Bilanya kita merasa gawian kita apa aja ini ada lain gawian seorang. Mungkin karena kita sambung lagi menghadapi karena apa, cara pandangannya kayak apa kalau kena maksiat kan, melihat maksiat. Mudah-mudahan ada berkahnya dan mudah-mudahan kita mengamalkan. Amin ya Allah. Dan diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna fahman wa ilman wa amalan wa tawfiqan wa ma'rifatan. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim.